Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama begitu dihormati bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia, lebih-lebih bagi masyarakat Madura. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa ulama lah yang bertugas menyampaikan risalah Al-Quran dan hadis kepada umat manusia sebagai pewaris Nabi. Tapi tahukah kalian, tercatat dalam sejarah, beberapa ulama di Madura yang memiliki andil terhadap perkembangan Islam, bahkan di antara mereka telah mendunia. Siapa sajakah mereka? Berikut ini daftar 5 ulama paling berpengaruh di Madura versi N5 TV. Tapi sebelum lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dekat dan keluarga kalian, karena paling baiknya orang adalah orang yang saling berbagi kebaikan. 5. Kiai Haji Abdullah As-Sajjad, pendiri Pondok Pesantren An-Nukoyah. Kiai Haji Abdullah Sajjad adalah putra dari pasangan Kiai Haji Muhammad As-Sarqawi Al-Qudusi dengan Nyai Mariah Patapan. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1895, namun tidak diketahui secara pasti tanggal dan bulan kelahirannya. Semasa kecilnya, Kiai Haji Abdullah Sajjad nyantri dari pesantren satu ke pesantren lainnya, di antaranya Kedungan Bangkalan, Pondok Pesantrennya Mbah Khalil, Tebu Ireng, Panji, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan melanjutkan pengembangan ilmunya ke Makkatul Mukarramah bersama kakaknya Kiai Haji Muhammad Ilyas. Sekembalinya dari Mekah, ia melanjutkan perjuangan orang tuanya dalam mengembangkan pesantren. Beliau diberi kesempatan merintis sendiri yang berjarak sekitar 100 meter dari induknya, dan sekarang bernama Pondok Pesantren An-Nukoyah. Di samping itu, beliau juga berperan penting dalam membela bangsa ini dari gangguan bangsa asing. Pasca Indonesia merdeka, Belanda masuk ke Madura dalam rangka merebut kembali jajahannya, sekaligus menciptakan negara Madura. Kiai Abdullah pun menjadi gusar, lalu ia menghimpun kekuatan untuk menggagalkan rencana kompeni itu. Pimpinan Laskar Santri, ulama Laskar Sabilillah di Sumeneb yang semula dipegang oleh Kiai Haji Muhammad Ilyas diserahkan kepada Kiai Haji Abdullah Sajjad. Beliau keliling Madura mengajak masyarakat berjuang membela agama, negara, dan bangsa dari gangguan bangsa lain. 4. Kiai Haji Abi Suja. Kiai Haji Abi Suja lahir di Sumeneb pada tahun 1885. Namun, tidak ada catatan tertulis mengenai tanggal dan bulannya. Kiai Haji Abi Suja adalah putra dari Kiai Haji Jamaluddin Kebunagung. Ayahnya adalah Kiai Haji Akib Pandian, salah satu ulama ahli tauhid di Sumeneb. Dalam sejarah mudanya, beliau pernah berguru kepada Mbah Khalil Bangkalan, dan selepas dari menuntut ilmu, Kiai Haji Abi Suja mendirikan sebuah pesantren di atas bukit Kampung Banukan. Tak banyak yang tahu bahwa beliau adalah salah satu pejuang yang memiliki peranan penting dalam perlawanan mengusir penjajah Belanda di Sumeneb, dan ia juga dikenal sebagai orang pertama yang mendirikan NU di Kabupaten Sumeneb, dan beliau wafat pada tahun 1948. 3. Kiai Haji Abdullah Alam. Nama Kiai Haji Abdullah Alam adalah pemberian dari sang guru, yaitu Syekh Haji Gunung Sampang. Sementara mengenai asal-usul Kiai Haji Abdullah Alam, ada beberapa versi. Dalam catatan keluarga Bangkalan, Kiai Haji Abdullah Alam adalah putra Nyai Salase, Petapan Labang, seperti yang ada dalam catatan milik Bindoro Muhsin. Sementara dalam catatan Prajan, Kiai Abdullah Alam adalah putra Kiai Pangratobumi. Konon, Kiai Abdullah Alam adalah orang pertama kali yang membabat tanah Prajan dan disebut-sebut sebagai peletak dasar Pondok Pesantren Prajan, pesantren tertua yang ada di Madura, dan masih eksis berdiri kokoh hingga saat ini, yang kini bernama Pondok Pesantren Nashatut Tullah. 2. Kiai Haji Gunung Sampang. Kiai Haji Gunung merupakan salah satu ulama besar di Madura, sekaligus salah satu waliullah akbar di Nusa Garam ini. Di masa lampau, Kiai Haji Gunung dikenal sebagai guru banyak ulama, di antaranya Kiai Agung Raba Pamekasan, Kiai Abdul Alam Sampang. Jika diambil secara garis besar, asal-usul Kiai Haji Gunung terdapat 3 versi.
Versi pertama dijelaskan, Kiai Haji Gunung berasal dari Bangkalan, putra dari Empu Bangeno, Pati Bangkalan kala itu. Versi kedua juga tetap bersambung ke Bangkalan, namun di versi kedua ini Haji Gunung sebagai putra Pangeran Mas Arosbaya. Pangeran Mas adalah putra Kiai Pranatu sekaligus Pangeran Tengah yang menurunkan Raden Prasena alias Cakraningrat pertama Bangkalan. Sedangkan versi ketiga seperti yang dijelaskan dalam buku biografi Kiai Haji Abdullah Sahal Bangkalan. Dalam beberapa catatan, Haji Gunung disebut keturunan pancaran laki-laki dari Sayyid Haji Ali Murtado, saudara kandung dari Sunan Ampel. Kealiman dan kekaroman Kiai Haji Gunung telah banyak dikisahkan di berbagai catatan kuno, hingga dengan kealiman beliau telah banyak masyarakat yang nyantri kepada beliau. Melalui para santri inilah kemudian beliau mentransfer keilmuannya dan terus berkembang hingga pada saat ini. 1. Syekh Muhammad Khalil Al-Manduri atau yang lebih dikenal dengan Mbah Khalil. Beliau lahir pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 atau 27 Januari 1820 di Bangkalan, Madura. Mbah Khalil berasal dari keluarga ulama. Ia sempat berguru kepada Kiai M. Nur di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur. Mbah Khalil semasa mudanya berhasil menghafal Al-Quran. Bahkan beliau juga mampu menguasai qiraah sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Tahun 1859, Mbah Khalil menuju ke Makkah dan bersahabat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekembalinya ke tanah air, Mbah Khalil mendirikan pondok pesantren di daerah Cengkebuan, 1 km dari tanah kelahirannya. Pada masa penjajah Belanda, ia sudah sepuh dan tak mampu terlibat langsung dalam kontak fisik dengan Belanda. Namun ia sangat aktif memberi sikap perlawanan kepada para pemuda di pesantrennya. Akibatnya, Mbah Khalil ditahan Belanda karena dituduh melindungi para pemberontak. Mbah Khalil wafat pada usia 106 tahun pada tanggal 29 Ramadan 1341 atau 14 Mei 1923. Semasa hidupnya, ia telah membina kader-kader ulama untuk generasi seterusnya, seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, dan Kiai Haji Bisi Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang. Demikian 5 ulama yang paling berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Madura. Namun sayangnya, masyarakat Madura belum banyak yang mengetahui. Oleh karena itu, saatnya kita mengingat kembali perjuangan para ulama dalam mengembangkan Islam di Madura pada masa lampau. Jangan lupa bagikan video ini kepada semua orang jika dirasa bermanfaat. Dan ikuti terus video-video kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.